Pembalasan istri dikhianati. Bab 02. Udah pulang, Mas? Tanya Meli datar. Lalu merubah posisi menjadi duduk dan bersandar di kepala ranjang. Aku udah pulang dari tadi, Mel, kamunya tidur nyenyak sayang, kenapa? Ada yang sakit? Tanya Alvan sok perhatian. Gimana Mas, urusannya? Lancar. Tanya Meli balik tanpa menjawab pertanyaan Alvan. Iya, Mel, lancar. Cetus lelaki ini singkat. Tapi wajahnya biasa saja. Tak merasa bersalah sama sekali. Syukurlah, jawab Meli bangkit dan menuju kamar mandi, sepertinya guyuran shower dapat mendinginkan hatinya saat ini. Pagi ini Meli masih berusaha melayani Alvan. Meli menyiapkan segala keperluan suaminya itu hingga Alvan berangkat ke kantor. Ponsel Meli berbunyi membuatnya sedikit tersentak. Halo Om. Kenapa kamu tidak datang? Ap merasa sudah pintar. Tanya Bagas dari seberang sana. Meli menghela nafas panjang. Aku lelah. Jawabnya singkat. Mel, tak ada kata lelah untuk berbisnis. Baru beberapa hari kamu belajar sudah lelah, katanya mau pintar tapi susah mundur duluan. Cerocos Bagas membuat Meli mematikan ponselnya dan segera bersiap. Saat di lampu merah Meli justru melihat mobil suaminya Alvan, masih jam 10 Alvan sudah keluar kantor kemana dia pikir Meli. Meli yang penasaran malah mengikuti mobil suaminya. Dia ingin tahu kemana saja Alvan pergi seharian. Alvan berhenti di salah satu toko kue ternama. Meli sengaja menjaga-jaga jarak mobilnya dengan Alvan biar tidak ketahuan. Tak lama, sosok lelaki yang sangat dikenalnya itu keluar dari pintu kaca toko itu. Terlihat jelas Alvan menenteng kantong plastik besar bermerek toko kue tersebut. Siapa yang mau dijenguk Mas Alvan, batin Meli. Setelahnya ia kembali masuk ke dalam mobil. Dan melajukan mobilnya. Apakah ini yang dinamakan urusan? Mau dibawa kemana kue itu? Meli jadi semakin penasaran. Meli lanjut menginjak pedal gas pada mobilnya. Agar segera melesak membelah jalanan kota dan tak tertinggal oleh Alvan. Baru beberapa ratus meter dari toko kue. Alvan berhenti lagi di sebuah toko mainan. Untuk apa dia ke toko mainan? Untuk anak siapa mainannya? Pikiran Meli sangat tak karuan. Pertanyaan demi pertanyaan dia lontarkan sendiri dan dijawab sendiri. Akan diberikan kepada siapa dua benda yang barusan yang dibeli Alvan? Sabar Mel, sabar. Tunggu semuanya berjalan. Jangan gegabah. Berulang kali Meli menarik nafas. Berusaha mengusir pikiran yang mengganjal dalam hati. Lelaki itu turun dari kendaraannya dan melenggang masuk ke dalam toko mainan. Cukup lama aku menunggu ia keluar. Sudah hampir 15 menit. Akhirnya, Alvan keluar juga. Ia membawa bingkisan di paper bag besar berwarna merah dan tak bisa ditebak oleh Meli karena toko ini menjual berbagai macam mainan. Alvan melanjutkan perjalanannya. Meli tetap mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Setelah berpacu dengan ramainya kendaraan, mobil Alvan tengah berbelok dan memasuki sebuah perumahan elit. Tak jauh dari kelokan tadi. Mobilnya berhenti di sebuah rumah tanpa pagar dengan gaya arsitektur klasik, rumah yang cukup mewah hanya tak sebesar rumah yang Meli dan Alvan tinggali saat ini. Rasa penasaran Meli semakin merasuk dalam. Sengaja dia tinggalkan mobilnya jauh dan dia berjalan kaki, tak lupa dia memakai masker dan kacamata hitamnya agar tak ada yang mengenalinya. Lelaki berkulit putih itu memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah itu.
Perumahan ini cukup sepi, mungkin sebagian pemiliknya sedang bekerja karena memang masih pagi. Melly memilih memepetkan tubuhnya ke tembok dan bersembunyi agar tak terlihat oleh Alvan. "Yeay, Papa datang." Suara anak kecil itu membuat jantung Melly serasa berhenti berdetak. Ia menyebut Alvan papanya. Ya Allah, ujian hidup macam apa ini? Kuharap telingaku hanya salah dengar, gumam Melly dengan lutut yang sudah terasa lemas. Terlihat jelas Alvan menghambur memeluk bocah itu sambil tertawa riang. Mereka saling peluk di teras rumah. Mama, Papa pulang, lagi-lagi, bocah kecil itu bersuara dengan berteriak membuat Melly jadi makin penasaran. Siapa yang disebut Mama? Air mata Melly mencelos begitu saja dari pelupuk matanya. Sepahit inikah hidup? Apa status Alvan dengan bocah itu? Mengapa ia menyebutnya Papa? Berbagai pertanyaan mengitari kepala Melly. Mata Melly fokus menatap ke arah sana. Sosok wanita muncul dari pintu yang tengah terbuka lebar. "Mas, baru datang. Kenapa nggak masuk rumah dulu?" Ucap wanita itu ramah. Ia menyambar tangan Alvan dan mencium punggung tangan lelaki itu takzim. Semakin hancur rasa hati Melly menyaksikan semua kejadian ini di depan matanya. "Tunggu ya," ujar Alvan lalu berjalan ke arah mobil. Tak lama, ia kembali membawa paper bag dan kue. Ternyata kue dan mainan untuk anak wanita jaleng itu, dan awas kamu Mas. Wah, Papa bawa apa? Hadiah untuk kamu, sayang. Happy birthday jagoan Papa, dengan raut bahagia Alvan melontarkan kata-kata itu. Ia pun mencium anak lelaki yang masih ada di gendongannya. Hati Melly hancur lebur menatap semua ini. Ingin dia mencabik wajah wanita dan lelaki yang tengah bahagia di atas tangisnya itu. Namun Melly berpikir, tak perlu membalas dengan kekerasan. Cukup pelan dan menyakitkan. Sungguh, jika rumah yang ditempati wanita itu adalah hasil dari uang Alvan, Melly tak akan rela, dia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Kau harus membayar mahal atas pengkhianat yang kau berikan Mas. Melly menyeka pipi yang sedari tadi basah. Dia harus kuat, dia harus tunjukkan kalau dia bukan wanita lemah. Melly memilih untuk pulang, cukup sudah bukti yang dia lihat hari ini, berlama-lama di sini hanya akan membuatnya semakin cemburu. Melly segera mencari semua aset berharganya mulai dari sertifikat rumah, villa dan beberapa tanah yang dia punya, perhiasannya pun dia amankan. Melly tak ingin Alvan yang mengambilnya duluan. Perempuan itu harus mengamankannya terlebih dahulu. Melly bingung kemana dia harus meletakkan semua barang berharganya ini. Sudah pasti Alvan akan mengacak semua isi rumah ingin menemukan ini, bahkan semua BPKB kendaraan yang mereka punya disimpan Melly. Dia ingin Alvan keluar dari rumahnya tidak membawa apapun karena saat dia datang hanya membawa satu unit mobil, itu pun sudah dijual Alvan dan digantikannya dengan satu mobil Alphard keluaran terbaru. Bahkan kini ada 2 mobil sport dan 2 motor gede di dalam garasi mobil mereka. Semua itu Alvan yang beli dengan uang perusahaan. Bella, ya Bella satu-satunya sahabat baik Melly yang bisa dia percaya saat ini. Melly harus bergerak cepat, tak bisa lagi Alvan mengambil seluruh asetnya karena memang semua atas nama Melissa. Melly bukan perempuan bodoh yang bisa ditipu begitu saja dan dia tidak mau pasrah dengan perbuatan Alvan. Sayang. Panggil Alvan mencari keberadaan Melly, tapi perempuan itu tak ada di rumah. Cukup lama Alvan menunggu di kamar mereka tapi Melly tak kunjung pulang.
ponselnya pun tidak aktif membuat Alvan khawatir. "Sudah pulang, Mas?" tanya Melly yang baru datang. Ekspresi wanita ini terlihat lebih baik daripada tadi. Melissa mencoba bersikap manis pada Alvan. "Kamu dari mana?" tanya Alvan. "Alfa, Mas, keperluanku banyak yang habis," jawab Melly sambil meletakkan tasnya di atas meja hias. "Kok lama ke Alfanya?" "Tadi macet, Mas. Jalannya," jawab Melly sambil berjalan ke kamar mandi. Tubuhnya sudah terasa gerah dan ingin segera disiram air. Malam ini Melly pura-pura tertidur. Dia ingin memperhatikan gerak-gerik Alvan yang selama ini tak terpantau olehnya. Alvan senyum-senyum sendiri memainkan ponselnya. "Sudah pasti dia sedang chat wanita jaleng itu. Tak akan aku biarkan kalian bahagia. Jika dia menginginkanmu, terima kamu saat jadi gembel, Mas," batin Melissa menghela nafas panjang. Di saat seperti ini dia rindu orang tuanya. Tak ada tempat Melly berkeluh kesah. Ke keluarga Alvan tak akan mungkin karena selama ini Mama Alvan juga sudah sangat menginginkan cucu. "Kenapa kamu tidak sabar menunggu aku sehat, Mas? Ternyata cintamu hanya sebatas ini," batin Melly tersenyum kecut. "Mel, kenapa tidak ke kantor?" pesan Bagas. "Lelah, Om, tapi hari ini aku datang," balas Melly karena Melly ingin meminta Bagas mengajarkannya cara mengalihkan perusahaan pada dirinya lagi. "Oke Om, tunggu." Melly menutup ponselnya dan menyiapkan pakaian kerja Alvan. Dia masih berusaha bersikap manis agar saat berpisah nanti Alvan bisa mengingatnya. Meskipun tak bisa memberikan anak, setidaknya Melly memberikan kenangan manis untuk Alvan. "Sayang," bisik Alvan memeluk tubuh Melly dari belakang dan mencium tengkuknya mesra. Melly berusaha menahan air matanya agar tak jatuh karena ini adalah pelukan terakhir dia dan Alvan sebelum mereka resmi bercerai. "Kamu kenapa?" tanya Alvan pada Melly yang terlihat berbeda. Melly terlihat tak menikmati pelukan Alvan. "Tidak, aku hanya sedang tidak enak badan, Mas," jawab Melly. "Kamu sakit? Aku panggil dokter ya?" "Tidak. Istirahat di rumah juga cukup, Mas, berangkat saja," ucap Melly. "Sayang, Mas kangen," bisik Alvan membuat Melly bimbang. Dia masih istri sah Alvan tapi mengingat perselingkuhan Alvan membuatnya jijik. Alvan harus diberikan pelajaran. "Aku sedang datang bulan, Mas," tolak Melissa membuat Alvan kecewa. Sebenarnya Alvan sangat mencintai Melly, hanya soal anak saja yang membuatnya memilih selingkuh dan menikah lagi. "Ya sudah, aku ke kantor ya, kalau ada apa-apa hubungi aku," ucap Alvan dan diangguki Melissa. Setelah mengantar Alvan ke teras rumah, Melissa kembali ke kamarnya. Dia harus bersiap ke kantor Om Bagas. "Kamu yakin?" tanya Bagas tak percaya dengan cerita istri keponakannya ini. "Ya Om, yakin, bahkan sangat yakin karena sudah sepantasnya aku yang memegang kendali atas perusahaan keluargaku. Hanya itu peninggalan mereka yang sangat berharga untukku, Om, jadi aku mau aku yang menjadi pemimpinnya," jawab Melissa. "Mantap." Melissa ingin perusahaan kembali padanya. Dia yang akan menjabat sebagai CEO kembali di perusahaan papanya. Cukup sudah Alvan bersenang-senang selama ini dengan uang penggalan mamanya, bahkan sampai menikah lagi. Bagas mengangguk setuju. Dia akan membantu Melissa menduduki jabatan CEO karena sudah melihat bukti yang diberikan Melissa kalau Alvan berselingkuh darinya. Meskipun Alvan keponakannya, tapi Bagas tak menyetujui perselingkuhan. "Terima kasih Om sudah banyak membantu," ucap Melissa refleks memegang tangan Bagas. Hari ini Melissa bertemu pengacaranya untuk memberikan bukti perselingkuhan Alvan.
Melissa mau Alvan keluar dari rumahnya dengan tangan kosong. Dia tak ingin Alvan bahagia di atas kesakitannya. Maaf mas, kamu yang menggores luka ini hingga aku pun tak mampu untuk memaafkanmu lagi, batin Melissa. Malam ini Melissa hanya bisa menangis memandangi cahaya rembulan. Lagi-lagi alasan lembur yang dibuat Alvan untuk telat pulang padahal Melissa sendiri sudah mendatangi kantor. Tidak ada satupun karyawan maupun bos yang lembur. Melissa hanya bisa meratapi nasibnya saat ini. Sudah berapa lama Alvan membohongi dirinya karena mereka sudah memiliki anak. Melissa ingin menenangkan diri sejenak dari masalah hidup yang menimpanya saat ini, tapi bagaimana caranya? Apa dia harus pergi meninggalkan Alvan jika ia berarti dia kalah sebelum berperang? Melissa menghela nafas panjang. Dia harus membongkar sendiri kebusukan suaminya, tapi sebelum itu dia harus bertindak secepatnya.